Shalom saudara-saudari, ada sukacita kita rasakan ketika kita berjumpa dan bersekutu dalam ibadah rumah tangga atau kolom saat ini. Mengawali ibadah kita, saya jemput saudara-saudari berdiri dan bersama-sama kita membaca Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita menyanyi bersama PKJ nomor 7, bersyukurlah pada Tuhan. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Salam damai sejahtera menyertai saudara-saudari. Amin. Kita bersama menyanyi PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Ya Allah, kami umat-Mu memohon kepadamu, kuduskan dan layakkan kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti dan memampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Karena kami berdoa dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dalam surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23.
Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang berbunyi begini. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian saudara-saudari bagian pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa pandemi COVID-19 masih menjadi realitas hidup kita hingga saat ini. Bahkan mungkin dalam waktu yang masih panjang kita akan hidup bersama dengan COVID-19. Sehingga saat ini pemerintah mempersiapkan masyarakat untuk sebuah tatanan normal yang baru, yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai masyarakat tetap produktif dan aman di tengah masa pandemi COVID-19. Walaupun untuk sementara kita masih bergumul dengan berbagai pembatasan, baik dalam bekerja, belajar, dan beribadah, namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kesetiaannya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, kita masih diperkenankan boleh hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih sebagai umat yang percaya. Sebab apapun situasi dan kondisi hidup kita, kita tidak boleh menjadi lemah dan kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Sebaliknya, kita harus tetap menyatakan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang menjadi kesaksian bagi sesama manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan tadi diawali dengan ungkapan sukacita dan syukur dari Rasul Paulus yang pada saat itu sedang dalam penjara karena mendengar informasi tentang iman jemaat dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih mereka terhadap semua orang kudus. Informasi itu begitu penting dan menggembirakan di tengah situasi dan kondisi yang cenderung kurang mendukung perkembangan jemaat-jemaat saat itu. Keadaan mana
bersifat godaan dan cobaan yang sering menghambat pertumbuhan Injil. Namun ternyata berbagai tantangan tidak membuat iman dan kasih jemaat menjadi kendor. Hal ini menunjukkan saudara-saudara bahwa di tengah kesulitan pun Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan jemaat, baik sebagai pribadi, keluarga maupun komunitas jemaat. Walaupun jemaat telah menunjukkan iman dan kasih mereka sedemikian, namun Rasul Paulus tetap mendoakan kepada Tuhan agar mengaruniakan roh hikmat dan wahyu, supaya jemaat semakin bertumbuh di dalam kebenaran dan pengenalan akan Dia. Selain itu, jemaat diharapkan memiliki pengharapan serta menghayati dan mengalami kuasa kasih Kristus dalam hidup mereka. Sebab apa, saudara-saudari? Sebab jemaat masih berada dalam dunia yang berubah-ubah, bahkan penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga menimbulkan rasa bimbang dan ragu-ragu, bahkan menggoyahkan iman. Apabila jemaat sungguh-sungguh memahami kebenaran dan mengenal kuasa Tuhan, maka iman mereka tetap teguh, selalu hidup dalam pengharapan dan kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Apapun situasi dan kondisi, mereka tetap percaya dan berpengharapan. Sebab dalam situasi dan kondisi apapun, kita percaya pasti ada rencana dan kehendak Tuhan yang indah dalam hidup jemaat. Sebab jemaat adalah tubuh Kristus. Artinya bahwa Kristus mempercayakan jemaatnya atau semua orang percaya untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan kabar sukacita tentang kasih Allah yang menyelamatkan semua orang berdosa di dalam Yesus Kristus lewat perkataan dan perbuatan mereka di tengah situasi dan kondisi hidup kekinian mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang sementara dalam masa pandemik COVID-19 saat ini, agar situasi dan kondisi ini tidak sampai membuat kita terpuruk dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Tuhan sedang mengajar kita lewat keadaan ini untuk lebih sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga kita tetap menghayati atau kita tetap menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya yang menghayati panggilan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia ini, dalam rangka memampukan kita sebagai jemaatnya melaksanakan segala rencana dan kehendak Tuhan. Maka kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita pada hari Pentakosta. Oleh karena itu, marilah dengan kuat kuasa Roh Kudus kita melaksanakan tugas kesaksian kita dan juga tentang pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kepada kedatangannya kembali pada kali yang kedua. Terpujilah Kristus. Amin. Kita menyambut berita firman ini, saudara-saudari, dengan menyanyi Kidung Jemaat 19, Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Manusia
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar hari ini, serta ungkapan syukur kepada Allah atas semua berkat-Nya, marilah kita membawa persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita membawa persembahan kita sambil menyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari saudara-saudari, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati kami, serta membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami boleh beribadah bersama sebagai keluarga pada saat ini. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami merasa jamahan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, serta arahan-Mu lewat firman yang sudah kami baca dan dengar. Kami memohon kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati, pikiran dan seluruh hidup kami, supaya kami senantiasa percaya, senantiasa beriman kepadamu di tengah-tengah segala tantangan kehidupan, terlebih dalam masa pandemik COVID-19 saat ini. Biarlah ya Tuhan, hati kami senantiasa berkobar-kobar untuk selalu menyaksikan nama Tuhan lewat segala talenta, lewat segala apa yang kami miliki, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menyatakan kasih kepada sesama kami manusia. Tentu terlebih Tuhan, kami mulai dari tengah keluarga kami sendiri. Tuhan kiranya akan baharui hidup kami sebagai keluarga. Bila pada waktu-waktu yang lalu kami seringkali menjadi lemah, kami seringkali tidak berdaya dengan segala godaan dan cobaan dunia ini. Kami terpuruk Tuhan, tetapi kami tahu bahwa kami harus bangkit, kami harus kembali di dalam Tuhan. Kami mau melanjutkan kehidupan kami dalam persekutuan dengan Tuhan.
biarlah ya Tuhan Kau membimbing kami selalu, supaya kami benar-benar menghayati akan kasih-Mu, akan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam Yesus Kristus dalam hidup sehari-hari, baik dalam persekutuan kami sebagai keluarga maupun dengan sesama kami manusia, untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Kami membawa segala sukacita kami saat ini Tuhan, atas berbagai rupa kemurahan Tuhan yang kami boleh terima dan nikmati. Kami percaya kesehatan, kekuatan yang kami boleh rasakan saat ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami senantiasa merindukan Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami. Tentu juga kami berupaya juga mengikuti segala nasihat-nasihat, himbauan-himbauan kepada kami untuk bagaimana menjaga kesehatan kami sedemikian rupa supaya terhindar dari penularan virus COVID-19. Tetapi lebih daripada semua itu Tuhan, kami berlindung kepadamu, sebab Engkau yang adalah penolong dan pelindung bagi kami. Dan bila pada saat ini Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai keluarga, ada pergumulan-pergumulan, ada gangguan-gangguan kesehatan, ada berbagai-bagai kelemahan yang kami sedang rasakan saat ini Tuhan, kami bawa semua saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan memberikan kami cobaan yang melebihi daripada kekuatan kami. Kami mohon Engkau jamah yang sakit, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kekuatan di tengah-tengah segala kelemahan mereka, dan biarlah iman kami senantiasa teguh kepadamu. Pengharapan kami, kasih kami semakin bertambah-tambah sekalipun di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan atas jemaat-Mu, atas kami semua, dan Roh Kudus-Mu mendiami hati dan hidup kami untuk menghibur, menolong dan menuntun kami supaya kami boleh menjalani hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi upaya-upaya pemerintah dan semua masyarakat sebagai yang berada di garis terdepan di dalam memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka, akan menolong kami semua supaya sabar, supaya kami tidak sampai kecewa, putus asa di dalam menghadapi situasi dan kondisi sampai saat ini. Tuhan kiranya akan memampukan kami supaya kami boleh bekerja bersama, bahkan bergotong royong untuk saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kami boleh hidup bersama dengan baik sekalipun masa pandemik COVID-19 masih dirasa agak panjang. Tuhan, kami berdoa bagi para tenaga kesehatan yang bekerja keras di dalam menangani, bahkan memberikan pengobatan bagi mereka yang sudah terpapar COVID-19. Kiranya juga Tuhan lindungi, Tuhan kiranya menolong, berikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka, dan berikan perlindungan-Mu supaya mereka juga tentu sama dengan semua warga masyarakat tidak mengharapkan menghadapi penyakit karena COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur lewat ibadah kami boleh menghimpunkan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan dan memberkati supaya persembahan kami dapat menunjang segala pelayanan gerejamu. Inilah segala permohonan, doa dan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah kita, saya jemput kita sekalian berdiri dan kita menyanyi "Peganglah Tanganku Roh Kudus". Peganglah tanganku Roh Kudus,
Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dan setiap keluarga dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari kita nyanyikan.